baru menuju Poltekkes Menkes Aceh berinovasi dan berpartisipasi akan kita mulai. Mohon untuk mengabari teman-temannya yang belum join untuk segera join ke link Zoom yang telah diinformasikan oleh bagian kemahasiswaan di program studi. Baik, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang masih memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita bisa bertemu secara virtual melalui link Zoom dan juga disiarkan secara live di YouTube. Selanjutnya, selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung-sanjikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Selanjutnya, penghormatan kami kepada Pak Direktur, Bapak T. Iskandar Faisal, SKP MKes, yang telah berhadir bersama kita di sela-sela kesibukannya. Beliau masih menyempatkan ikut bersama kita secara virtual. Kemudian kepada pengelola kemahasiswaan dan juga pengelola akademik di Direktorat Poltekkes Menkes Aceh. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu yang berpartisipasi pada link Zoom pada pagi hari ini. Kemudian yang kami banggakan adik-adik mahasiswa baru Poltekkes Menkes Aceh, baik di kampus utama maupun di program studi di luar kampus utama. Pada pagi yang berbahagia ini, kita akan memulai kegiatan akademik di Poltekkes Menkes Aceh dengan tema penguatan kapasitas mahasiswa baru menuju Poltekkes Menkes Aceh berinovasi dan berprestasi. Baik, pada kesempatan pertama untuk kegiatan pada pagi ini, kita minta kepada Pak Direktur untuk memberikan kata-kata sambutan dan arahan untuk kita semua untuk membangkitkan semangat sudah mahasiswa, semangat mahasiswa baru Poltekkes Menkes Aceh agar termotivasi dan berprestasi nantinya mulai dari hari ini sampai mereka menempuh pendidikan di Poltekkes Menkes Aceh. Kepada Bapak Direktur, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini saya sebagai Direktur Politeknik Kesehatan Aceh dapat bertemu dengan adik-adik mahasiswa baru seluruh program studi baik yang di kampus utama maupun yang di kampus di kabupaten dan kota yang ada di Aceh. Nah, tentunya kita berbahagia dan bersyukur hari ini dapat bertatap muka bersama walaupun hanya via ruang Zoom. Yang kemarin hari Minggu, hari Sabtu, adik-adik juga sudah disambut yang kuliah di kampus utama, disambut oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, oleh Presiden Mahasiswa, dalam kegiatan Salim Teka ya, di kampus Poltekkes Aceh. Dan alhamdulillah saya juga sudah bertemu dengan adik-adik pada hari Sabtu di awal pertemuan Salim Teka yang sudah diadakan yang lalu. Nah, hari ini menjadi berbeda. Saya bisa bertemu dengan seluruh mahasiswa baik di kampus utama maupun kampus jauh. Kita bersyukur
kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa kita harapkan Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau semuanya. Ini suara saya terdengar, ini Pak Afdal, Pak Monitor? Ya, terdengar dengan jelas, Pak. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Direktur, Bapak Wakil Direktur, kemudian moderator pada hari ini Pak Afdal, kemudian juga KUR Pendidikan dan seluruh Kasubag dan seluruh pengelola yang hadir, yang tidak saya lihat lagi di partisipan siapa-siapa saja. Kemudian tentunya yang istimewa dan kami ucapkan selamat datang di Poltekkes Kemenkes Aceh, adik-adik mahasiswa baru yang saya lihat sudah berjumlah 553 orang yang hadir di ruang Zoom. Nah, nanti jika Zoom-nya sudah 1.000 orang, maka adik-adik bisa mengikuti lewat link YouTube. Ya, jadi panitia menyediakan media untuk bisa bergabung. Nah, adik-adik semuanya yang berbahagia, kuliah di Poltekkes Aceh ini tentunya dambaan semua orang. Ya, dan alhamdulillah adik-adik yang kali ini terpilihlah, ditakdirkan oleh Allah lewat usahanya, lewat seleksi yang ketat, mulai dari program PKKMB, mulai program mahasiswa berprestasi, kemudian program seleksi bersama, dan seleksi mandiri. Alhamdulillah hari ini sudah bergabung. Nah, tentunya tidak lama lagi juga akan bergabung, semoga dari program beasiswa Aceh Careng, pemerintah Aceh, dan juga akan bergabung dari program beasiswa Padi Nakes. Jadi insya Allah akan bertambah beberapa mahasiswa lagi dalam waktu yang tidak lama. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, mahasiswa baru, saya tidak banyak menyampaikan mukadimah, saya hanya memperkenalkan diri dulu ya. Yang pertama, saya T. Iskandar Faisal, sesuai dengan nama di Zoom. Hari ini Allah masih percayakan saya sebagai pimpinan, amanahkan untuk melaksanakan tugas sebagai pimpinan. Selain saya punya tanggung jawab yang utama, yaitu sebagai dosen. Bagi adik-adik yang di jurusan keperawatan, ini insya Allah saya sampai hari ini masih sebagai dosen jurusan keperawatan. Ini ada yang share ngasih tahu suara saya kecil, sebentar ya. Ini ada yang nggak mendengar, ada yang suaranya kecil. Jadi adik-adik semuanya silakan nanti yang ingin bertanya langsung dipakai kolom chat, saya akan jawab. Saya buka untuk pertanyaan apa saja ya. Nah, saya hari ini sudah berusia 52 tahun. Insya Allah di tanggal 8 Juli, 4 hari lagi saya akan berulang tahun ke 52. Mohon doanya sehingga saya sehat selalu. Adik-adik mahasiswa, saya sudah berkeluarga dengan 4 orang anak, 2 anak sudah tamat kuliah, 2 lagi masih di kuliah dan masih SMA. Kemudian saya juga sudah punya 2 cucu sepasang, satu kelas 2 SD, satu lagi kelas 1 SD. Alhamdulillah saya merasa sudah begitu lengkap ya Allah memberikan limpahan rahmatnya kepada saya sehingga masih sehat badan, punya istri, punya anak, punya cucu. Dan tentunya yang satu yang paling utama adalah masih berada dalam keimanan, yaitu di agama Islam. Ya, adik-adik semuanya, kita berharap semuanya Allah, bagi yang beragama Islam ini ya, bagi yang beragama Islam mempertahankan keimanan kita sampai kita menutup mata dan kembali kita ke akhirat kelak nantinya.
Nah, adik-adik semuanya, itu perkenalan singkat saya. Saya sudah bekerja 29 tahun. Insya Allah bulan 3 tahun 2023 saya sudah genap bekerja sebagai pegawai negeri 30 tahun. Nah, adik-adik semuanya, silakan saja yang ingin bertanya, ya saya akan menjawab karena saya juga tidak tahu apa yang harus disampaikan sebegitu banyak. Selebihnya adik-adik juga bisa membuka website Poltekkes untuk mendapatkan informasi. Nah, tapi saya ingin menyampaikan beberapa poin ini ya terkait apa ini namanya transformasi Poltekkes Kemenkes Aceh. Ini Pak Afdal, saya tidak bisa. Ya, Pak. Nah, ya, oke baik. Yang pertama adik-adik di full aja Pak Afdal. Bentar, Pak. Full screen. Ini karena PDF, Pak. Oh iya ya. Iya. Iya. Ya. Baik adik-adik semuanya, pertama saya cuma ingin menyampaikan tentang beberapa hal tentang transformasi Poltekkes Kemenkes Aceh yang harus diingat dan selalu ingat kemarin yang sudah kita teriakkan ya, maju berinovasi, pacu prestasi, itu adalah moto kita. Jadi nanti diingat untuk selalu kita ingat-ingat, kita masukkan ke dalam hati untuk bagaimana berinovasi dan bagaimana berprestasi. Baik, kita lanjutkan. Ini suaranya katanya agak kecil. Mungkin di tempatnya ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, pertama di sini sudah bagus suara Bapak. Sudah bagus ya. Mungkin ada adik-adik yang sinyalnya mungkin kurang. Saya berada di kampus Aceh Tenggara. Ya, kampus Prodi D3 Keperawatan Kutacane atau Aceh Tenggara. Nah, adik-adik yang pertama, kita punya visi yaitu menjadi pusat ya, Center of Excellence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia tahun 2025. Makna excellent ini adalah bagaimana kita mempunyai keunggulan di bidang kebencanaan, manajemen kebencanaan, kewirausahaan, dan kesehatan komunitas. Lanjut. Nah, adik-adik semuanya, ini adalah misi Poltekkes, ada 6. Saya ingin pertama yaitu meningkatkan kualitas Tridharma perguruan tinggi yang sesuai dengan IPTEK. Jadi kalau bicara Tridharma perguruan tinggi itu pertama pendidikan, yang kedua pengabdian masyarakat, yang ketiga adalah penelitian. Ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil, dan unggul. Yang ketiga meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, akuntabel, transparan, kredibel, dan adil. Yang keempat adalah meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang Tridharma perguruan tinggi. Yang kelima meningkatkan kerja sama dan pengembangan kelembagaan. Ini yang membuat pada hari ini saya ada di Kutacane adalah dalam rangka penandatanganan MOU dengan beberapa perguruan tinggi dan rumah sakit yang ada di Kutacane. Nah, yang terakhir adik-adik semuanya, ini yang adik-adik juga harus memahami dengan benar bahwa dengan kuliah di Poltekkes Kemenkes Aceh kita berharap adik-adik itu mempunyai nilai-nilai keislaman bagi yang beragama Islam, kemudian mempunyai kultur budaya keacehan, dan yang terakhir adalah sebagai tenaga kesehatan nantinya setelah tamat itu dapat bekerja di berbagai tempat ya, transkultural. Jadi dapat bekerja di budaya yang berbeda. Yang suku Aceh dapat bekerja di suku yang berbeda. Yang agama Islam dapat bekerja melayani pasien yang beragama lain. Jadi tidak boleh misalnya karena kita agamanya Islam tidak boleh melayani misalnya yang beragama lain, itu salah ya.
Kemudian yang sukunya Aceh tidak boleh melayani suku yang berbeda. Ini tidak bisa. Ya, kita adalah petugas kesehatan. Yang beragama Kristen juga demikian, harus bisa melayani pasien yang beragama Islam. Yang beragama Hindu juga demikian. Yang suku Jawa juga harus bisa melayani pasien, misalnya yang suku Aceh dan seterusnya. Makna pasien di sini tentunya tidak sebatas hanya yang perawat dan bidan dan kesehatan gigi, tapi yang farmasi, kesehatan lingkungan, gizi, TLM, itu semua juga mempunyai pasien dengan nama yang berbeda-beda. Nah, lanjut Pak Abdal. Nah, berikutnya ini kita melihat ya letak kampus. Ya. Kita lihat ada di beberapa tempat, ada di Aceh Besar, ini terbanyak. Kemudian ada di Kota Banda Aceh 2, yaitu jurusan keperawatan dan program studi TLM. Kemudian ada juga kita ke Pantai Barat Selatan dulu, ada di Aceh Barat, 2 kampus, kebidanan dan keperawatan, prodinya. Kemudian melangkah lagi yang jauh, kita ke Aceh Selatan. Di Aceh Selatan juga ada program studi keperawatan. Berikutnya kita pindah ke tengah. Di tengah itu ada 2, yaitu kampus Kutacane dengan kampus Takengon. Ya. Di Kutacane itu keperawatan, di Takengon itu kebidanan. Kemudian kita melangkah turun ke pantai timur, ya. Kemudian kita berjalan ke kanan, itu kita akan bertemu dengan kampus Aceh Utara. Di situ ada kebidanan dan keperawatan. Melangkah lagi kita berangkat sampai ke Kota Langsa. Di Kota Langsa itu ada 2 program studi, yaitu keperawatan dan kebidanan. Nah, itulah adik-adik semuanya program studi yang ada di Poltekkes Kemenkes Aceh. Nah, Poltekkes Aceh tentunya sudah lama berdiri dengan jumlah 6 jurusan dan 21 program studi. Jadi adik-adik semuanya sudah tepat memilih Poltekkes karena Poltekkes ada sejak tahun 2001 ya, maaf 2001. Sampai sekarang sudah 2022. Jadi kalau ada orang yang lahir di tahun 2001, usianya sekarang sudah 21 tahun ya. Jadi panjang sekali masanya. Kami pikir kami handal dan cakap untuk tempat adik-adik menempuh studi, tempat adik-adik menanamkan harapan. Insya Allah nanti akan menjadi tenaga kesehatan yang cakap, dapat bekerja dan memberikan pelayanan dan serta memajukan bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia yang kita cintai. Lanjut. Nah, adik-adik semuanya, ini keadaan kita hari ini. Kita berharap nantinya di 2020 sampai 2024 ini kita harap memperkuat Poltekkes menjadi Center of Excellence pendidikan vokasi di Indonesia ya. Ini tentunya partisipasi adik bersama-sama lah untuk menuju ke arah sana. Kemudian lanjut Pak Akdan. Nah, ini adik-adik semuanya ya. Jadi jangan ragu, kita berada di sini. Pertama, dosennya itu ada 212 orang yang sudah S2 dan spesialis. Kemudian ada yang sudah dokter itu 16, tapi hari ini sudah 18 orang. Kemudian dosen dengan asisten ahli ada 41, lektor 93, dan lektor kepala 27. Berikutnya adalah tenaga kependidikan, kita ada tenaga kependidikan berjumlah 325 orang. Kemudian pegawai yang sedang kuliah, ya, jadi ada pegawai yang sedang kuliah, yang S2 ada 5 orang,
yang S3 ada 13 orang. Kemudian yang akreditasi, kampus kita itu sudah 3 yang akreditasi unggul. Ya Pak Abdal ya? Iya Pak, iya Pak. Yang pertama adalah D3 Kesehatan Lingkungan. Yang kedua D3 Kesehatan Gigi. Satu lagi apa Pak Abdal? 2 ya? 2 kayaknya, bukan 3 itu Pak Abdal. Kemudian yang baik sekali itu ada 18 atau 19 ya. Dan hari ini kita sedang, oh maaf ya, betul 3 ya, D3 Kesehatan Gigi, D4 Kesehatan Gigi, dan D3 Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi Lingkungan. Jadi ada 3 yang sudah unggul, tinggal 18 lagi yang sedang berjuang untuk menuju kepada akreditasi unggul. Untuk serapan lulusan kita 2019 38%, 2020 39%, 2021 33%. Ini yang mungkin kita akan terus upayakan supaya serapan lulusan meningkat. Bicara serapan lulusan, kadang-kadang ada informasi yang kurang disampaikan ke kami oleh alumni, sehingga yang kita catat ini mungkin ibarat fenomena gunung es. Sedikit yang tercatat, tetapi yang sudah bekerja cukup banyak. Nanti kita akan perbaiki mekanismenya sehingga kita mendapatkan data yang konkret dan terus update untuk serapan lulusan. Baik, lanjut Pak Abdal. Nah, ini isu-isu sumber daya kesehatan Indonesia, yaitu pertama kekurangan jumlah tenaga kesehatan secara nasional, kemudian terdapat permasalahan terkait mutu pelayanan kesehatan, kemudian terjadi penurunan kualitas layanan kesehatan, kemudian meningkatnya angka kesakitan dan penurunan derajat kesehatan masyarakat. Nah, ini nanti adik-adik, ini tugas adik-adik nanti sebagai mahasiswa untuk bagaimana belajar dengan benar, sehingga tidak ada lagi persoalan terkait mutu tenaga kesehatan. Kalau adik-adik sudah kuliah dengan benar, tentunya sudah belajar dengan benar, mutu tenaga kesehatan akan meningkat. Mutu layanan kesehatan juga akan meningkat ketika tenaga kesehatannya itu juga berasal dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah tamat dengan kualitas yang tinggi, dengan sikap yang baik. Makanya tadi visi dan misi harus adik-adik ingat semuanya, bagaimana nantinya tamat menjadi orang-orang yang bekerja dengan baik, memberikan pelayanan yang berkualitas. Akhirnya pada gilirannya kita dapat menurunkan angka kesakitan dan menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Lanjut Pak Abdal. Nah, kita berharap ya, pertama kita punya peluang ya, pertama bahwa sebagai pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki peran penting dalam penanganan permasalahan isu SDM kesehatan di Indonesia, terutama di Provinsi Aceh. Ya, realitinya kita ya berada di 8 kabupaten di seluruh Aceh dengan total program studi adalah 21. Ya, diperkirakan, diyakini dengan keyakinan yang sangat kuat bahwa kita Poltekkes Aceh mampu melahirkan lulusan yang berkualitas dan dapat meningkatkan kebutuhan tenaga kesehatan di berbagai daerah di Aceh dan di Indonesia. Yang ketiga, inovasinya, dosen dan mahasiswa ini terus berupaya untuk menciptakan terobosan atau inovasi baru melalui Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini nih adik-adik semuanya. Adik-adik tidak bisa berdiam diri, jadi harus kreatif dan inovatif. Apa saja harus dikerja dengan penuh semangat, baik yang di kampus utama maupun di kampus jauh. Jangan ada alasan yang kampus jauh, kami jauh, makanya tidak bisa berinovasi. Kami jauh, makanya tidak bisa berprestasi. Ini salah. Ya, ini harus diperbaiki.
cara pandangnya bahwa kuliah boleh di mana saja, insya Allah dengan semangat, upaya yang keras, giat belajar, saya yakin adik-adik semua dibarengi doa kalian, dibarengi doa orang tua, insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses di kemudian harinya. Lanjut Pak Abdal. Oke, baik ya. Jadi kita berharap nanti 2025 kita sudah menjadi Poltekkes yang lebih maju, menjadi Badan Layanan Umum tahun 2025, sehingga nantinya kita bisa kembangkan Poltekkes ini menjadi lebih maju lagi, lebih hebat lagi, dan bisa bersaing dengan Poltekkes dan perguruan tinggi lainnya, dan dapat mendidik lulusan yang cakap, dapat mendidik mahasiswa yang terampil, dan dapat terserap di dunia kerja dengan kompetensi yang tinggi, dan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Nah, itu adik-adik semuanya yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan disampaikan di kolom chat sebelum kita berpindah topik ke yang lain. Silakan. Sebelum saya tutup. Kami persilakan pada adik-adik yang ingin bertanya, silakan menulis pertanyaannya di kolom chat. Ya, silakan ditunggu. Ini Pak, ada satu pertanyaan Pak. Ya, silakan. Dari D3 Keperawatan Rizky. Maaf Pak, untuk D4 Keperawatan kenapa dihapus ya Pak? Ini terkait D4 Pak. Baik, saya jawab dulu satu persatu ya. Yang pertama untuk bentar, saya lihat dulu ini udah turunnya. Pertama, apa pertanyaan pertama Pak Abdal nih? Ini dari Rizky tentang D4 Keperawatan. Kenapa dihapus ya? Oh ya, baik, terima kasih adik-adik yang bertanya juga Rizky, bahwa D4 Keperawatan bukan ditutup. D4 Keperawatan kita mau tingkatkan menjadi pendidikan profesi. Jadi hari ini sudah tidak boleh lagi terima D4 Keperawatan. Kenapa? Karena nanti tidak bisa bekerja. Jadi harus melanjutkan ke profesi. Nah, jadi kita ini sedang persiapan untuk bisa mendidik mahasiswa profesi keperawatan di tingkat jenjang D4, tapi bukan lagi namanya D4 Keperawatan. Mohon bersabar ya, insya Allah dengan doa kalian akan bisa kita buka kembali. Yang kedua Pak Abdal. Ini kita baca pertanyaan yang terkait saya nih Pak ya. Iya ya. Ini terkait soal beasiswa Aceh Careng bagaimana Pak? Ini dari Rizkina Putro Taskia. Oke, baik, untuk beasiswa Aceh Careng itu bukan kewenangan Poltekkes, itu adalah hasil seleksi dari pemerintah Aceh yang nanti dititipkan ke Poltekkes. Ya, jadi bukan diseleksi oleh Poltekkes, tapi mahasiswa titipan dari Gubernur Aceh untuk kuliah di Poltekkes. Jadi kewenangannya tidak di Poltekkes, tapi di pemerintah Aceh. Itu berikutnya. Berikutnya yang terkait Assalamualaikum Pak, apa di Poltekkes ada beasiswanya? Ini dari Fadia Zahrina, Kesehatan Lingkungan. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Poltekkes pertama ada beasiswa Gakin, keluarga miskin, dan ada juga beasiswa berprestasi, tapi itu tidak banyak. Jumlah besaran uangnya juga tidak banyak. Kemudian yang kedua, yang terserap untuk dibiayai juga tidak
banyak. Ya, kita hanya sesuai dengan aturan yang ada, ketersediaan anggaran setiap tahun itu memang ada. Kemudian kedua, untuk saat ini ada program beasiswa Padi Nakes. Ini sudah berjalan tahun lalu dan juga sedang dalam proses di tahun ini. Semoga di tahun adik nanti kuliah akan juga ada program beasiswa dari Padi Nakes. Nah, selebihnya tidak. Yang kewenangan Poltekkes hanya beasiswa Gakin dan beasiswa berprestasi. Itu mungkin yang bisa kami jawab, adik-adik. Nanti mungkin bisa diperjelas oleh adik ya kalau ada pertanyaan. Berikutnya, ada lagi? Selanjutnya, Pak, ini dari Muhardin Abil Ihsan. Iya, iya. Izin bertanya untuk ke depan apakah Poltekkes akan ada S1 gitu, Pak. Baik, adik-adik semua, bahwa kalau Poltekkes itu karena Politeknik tidak mengelola S1, dia mengelola pada jenjang vokasional ya, apakah itu D3, kemudian tentang setingkat dengan sarjana terapan, kemudian juga memungkinkan untuk dibuka S2 terapan. Jadi karena kita pendidikan vokasional, penamaannya berbeda dengan jenjang S1, S2, dan S3 yang dimaksud. Jadi tetap dia pada kategori sarjana terapan. Ya, jadi sarjana terapan D3, di pendidikan diploma 3, kemudian pendidikan sarjana terapan yang sudah ada di Poltekkes, yang lebihnya belum ada. Kalau tidak ada lagi, Pak Abdal, mungkin ada beberapa hal yang bisa dijawab oleh pemberi materi lain, yaitu Bapak Wakil Direktur. Kalau saya, karena ada kegiatan penandatangan MOU di Kota Cane, mungkin harus saya sudahi dulu nih, Pak Abdal. Boleh, Pak. Karena pun pertanyaannya gini terkait yang teknis ya. Akademik di Wadir 1 dan beasiswa di Wadir 3. Mungkin Oke, lebih baik, jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Wadir 1. Terkait ini ada yang bertanya terkait kapan kuliah, kemudian kapan pengisian KRS. Ini kan lebih cocok pertanyaan untuk Wadir 1 nih, Pak. Ya, baik, saya menutup dengan pantun saja, Pak Abdal. Pantunnya tidak bagus sekali karena mendadak saya buat. Oke, boleh, Pak. Ya, Pak. Ya, nanti kita buat yang bagus lagi adik-adik semua ya. Ini karena mendadak, jadi pantunnya juga biasa-biasa saja. Mungkin yang bacanya tidak biasa. Indah taman ada bunga. Bunganya bunga melati. Adik-adik mahasiswa baru luar biasa. Sungguh manis berbaju putih. Ya, itu saja ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semangat. Tetap semangat, tetap bahagia, jangan bersedih hati. Tantangan bukan sebagai alasan kita tidak sukses. Tantangan adalah harus dilawan menjadi sebuah kesuksesan. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih adik-adik sudah bisa bertatap muka dengan saya via Zoom. Nanti suatu saat kita bisa bertatap muka langsung di kegiatan PKKMB. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Direktur atas sambutan, arahan, dan materi yang telah Bapak sampaikan kepada adik-adik mahasiswa baru. Semoga ini menjadi bekal bagi adik-adik semua terkait arah Poltekkes ke depan. Di sela-sela kesibukan, Pak Direktur masih menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita secara virtual. Terima kasih banyak, Pak. Pak Abdal ya, terima kasih Pak Abdal. Saya izin pamit ya karena memang mau ada kegiatan. Adik-adik juga saya ingin pamit ya semuanya. Saya doakan semuanya sehat. Demikian juga doakan untuk saya bisa kembali ke Banda Aceh dengan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik semuanya. Tadi telah disampaikan materi pertama, yaitu dari Bapak Direktur, Bapak T. Iskandar Faisal,
terkait pengenalan organisasi Poltekkes dan arah Poltekkes ke depan. Untuk materi selanjutnya, seharusnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sumihardi SKM MKes, karena beliau ada waktu, beliau mohon untuk menunda dan beliau akan berikan materi di jam 11 nantinya. Oke, baik, untuk sesi ini sampai dengan jam 11, kami mewakili dari Wadir 3 terkait bidang kemahasiswaan. Ya, ini kita akan sharing pengalaman apa yang telah kami laksanakan di kemahasiswaan. Saya juga selaku KUR kemahasiswaan, saya akan menyampaikan mungkin sedikit informasi terkait bidang kemahasiswaan. Di kemahasiswaan itu banyak kegiatan-kegiatan, ya, baik kegiatan setingkat Poltekkes maupun kegiatan nasional. Kegiatan nasional yang sudah pernah kita laksanakan dari Januari sampai dengan Juni, ya, kegiatan nasional yang sudah Poltekkes Kemenkes Aceh ikut. Yang pertama yaitu ada kegiatan debat bahasa Inggris seluruh Poltekkes di Indonesia, ya. Bagi adik-adik yang ada bakat di bahasa Inggris, dari sekarang dikembangkan terus bakatnya, ya. Nah, itu jangan dihilangkan, ya. Nanti tahun depan juga akan ada seleksi, ya. Seleksinya kita mulai dari tingkat Poltekkes, di mana setiap jurusan dan program studi mengirimkan perwakilannya untuk diambil yang terbaik, ya, untuk diambil yang terbaik untuk mewakili Poltekkes Kemenkes Aceh. Nanti setelah terpilih di tingkat Poltekkes, ya, itu ada cabang debat, kemudian storytelling, kemudian writing. Ada 6 cabang yang diperlombakan. Nanti yang terpilih itu akan mengikuti lomba di tingkat nasional membawa nama Poltekkes Kemenkes Aceh, ya. Alhamdulillah tahun kemarin kita dapat best speaker untuk debat, untuk cabang lomba debat, ya. Itu kemarin bagi adik-adik yang di luar ataupun di program studi di luar di luar kampus utama, baik di Aceh Selatan, Utacane, Melabuh, Aceh Utara, Takengon, Langsa, jangan berkecil hati, ya. Adik-adik juga akan bisa ikut. Makanya kalau yang adik-adik memiliki bakat bakat di bidang bahasa Inggris, dikembangkan terus sampai sekarang. Nanti begitu ada seleksi, mendaftarkan diri ke bagian kemahasiswaan untuk mengikuti perlombaan di tingkat Poltekkes Kemenkes Aceh. Kemarin itu yang banyak mengirim perwakilan itu dari Langsa, dan alhamdulillah dari Prodi Kebidanan Langsa juga banyak ada beberapa orang mewakili Poltekkes Kemenkes Aceh untuk mengikuti di tingkat nasional. Kemudian selain bahasa Inggris, itu ada kegiatan tim Naskes, yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Kesehatan. Ini kalau sekarang ini lagi kemarin baru saja hari Jumat kemarin itu pengumuman tingkat nasional. Alhamdulillah Poltekkes Kemenkes Aceh ada 6 perwakilan yang lulus seleksi untuk mewakili tingkat nasional. Itu untuk kegiatan tim Naskes, Pekan Ilmiah Mahasiswa Kesehatan, untuk yang akan dilombakan di tingkat nasional. Kemudian ada juga kegiatan Mawapres, ya. Kegiatan Mawapres itu kegiatan mahasiswa berprestasi. Nah, itu juga
kegiatannya ini nanti kita akan seleksi, ya, akan kita seleksi dari seluruh mahasiswa di program studi. Nanti bagian kemahasiswaan mendaftarkan mahasiswanya di link yang telah kita kirim, ya, untuk dilakukan penilaian oleh tim dewan juri. Ya, bagi mahasiswa yang terpilih nanti akan mengikuti kegiatan nasional, ya, untuk seluruh Poltekkes di Indonesia. Ini akan diseleksi lagi nanti. Akan diseleksi, diambil yang terbaik. Jadi bagi adik-adik yang memiliki kegiatan organisasi di luar ataupun organisasi di kampus dan kegiatan sosial yang pernah diikuti, itu rekam jejaknya itu kalau bisa harus ada di media sosial. Nanti akan dilihat rekam jejaknya di media sosial. Ini untuk kegiatan Mawapres. Nah, kemudian ada juga kegiatan kepramukaan, ya, bagi adik-adik yang minat bakatnya di pramuka. Ini juga ada kegiatan. Untuk tahun ini ada kegiatan Kemnaskes, Perkemahan Kesehatan Nasional Kesehatan. Ini kegiatannya 3 tahun sekali. Jadi untuk 2022 ini itu kegiatannya direncanakan di bulan Juli. Nah, bagi adik-adik yang ada bakat di pramuka, silakan kembangkan skill kepramukaan atau kepanduan kalian itu di program studi masing-masing. Untuk di kampus utama, ya, kita ada UKM kepramukaan. Ya, silakan bergabung. Itu di semua jurusan akan berkumpul di situ. Nah, bagi adik-adik yang di luar kampus utama, yaitu ada KUDEP ataupun gugus depan di setiap program studi. Nah, kemarin wacananya, informasi yang kami dapat, Kebidanan Aceh Tengah sedang membentuk gugus depan. Di Langsa dulu pernah hidup pramukanya, mungkin sekarang ya silakan dikembangkan lagi. Dan juga dulu pernah dari Prodi Langsa Keperawatan dan Kebidanan mengirim utusannya untuk mewakili Poltekkes Aceh di kegiatan Kemnaskes. Kemudian ada juga nanti kegiatan EduHealth, ya, itu kegiatannya di akhir tahun. Itu Poltekkes akan menampilkan inovasi-inovasi, baik inovasi itu dari dosen maupun inovasi itu dari mahasiswa. Itu akan ditampilkan di stand-stand seluruh Poltekkes. Nah, di Poltekkes sendiri itu ada unit kegiatan mahasiswa. Itu yang pertama ada Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian turunan dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu ada Himpunan Mahasiswa Jurusan HMJ, ya. Kalau misalnya di prodi jauh mungkin akan dibentuk HMP, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, silakan bagi adik-adik yang dulu pernah aktif di OSIS, ya, silakan bergabung baik di HMJ, HMP. Kalau di kampus utama mungkin bisa bergabung di BEM, dan juga ada MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Ya, silakan dikembangkan minat bakatnya bagi yang dulu pernah aktif di OSIS. Kemudian kita di Poltekkes juga ada UKM, ya, ada 6 UKM. Ya, ada UKM ESA, English Student Association, ya. Ini yang minatnya di bahasa Inggris, mereka berkumpul di ESA. Ya, ini di kampus utama, ini UKM-nya namanya ESA, English Student Association. Nah, di program studi nanti silakan dibentuk UKM bahasa Inggris dengan nama yang berbeda. Ini kami dari bagian kemahasiswaan sangat mengharapkan di program studi itu ada UKM-UKM. Nah, yang perlu, yang sangat penting adalah partisipasi dan keaktifan dari adik-adik semua untuk
supaya UKM ini terlaksana, ya. Karena ujung tombak kegiatan kemahasiswaan ini ada pada adik-adik mahasiswa semuanya. Kemudian ada UKM LDK, Lembaga Dakwah Kampus, ya, bagi adik-adik yang minat bakatnya di keagamaan, ya, bisa bergabung di LDK. LDK kita ada namanya LDK Safidatun Najah. Mungkin kemarin yang di kampus utama ya sudah berkenalan dengan pengurus LDK-nya sendiri. Kemudian ada UKM Pramuka yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Nama UKM Pramuka itu namanya Racana Tungku Cikditiro dan Ratu Safiatuddin. Nah, bagi adik-adik yang dulu minat bakatnya di Pramuka, ya, pada masa SMA, bisa bergabung di UKM Pramuka Racana Tungku Cikditiro dan Ratu Safiatuddin. Ya, untuk masuk ke UKM ini ada prosesnya, ya. Tidak serta-merta datang, hadir, daftar, bukan begitu. Itu ada prosesnya. Itu rekrutmennya itu kita serahkan kepada pengurus UKM. Kemudian ada juga UKM seni. Kemarin kalau di kampus utama pada kegiatan salim teka, ya, dari adik-adik UKM seni telah mempersembahkan salah satu tari kreasi yang telah mereka buat, ya. Jadi bagi adik-adik yang dulu pernah ikut sanggar seni di sekolah pada saat SMA, MAN, ya bisa bergabung di UKM seni untuk terus mengasah minat bakatnya di bidang kesenian. Ya, bukan hanya tari, ya. Mereka di situ UKM kesenian ada beberapa jenis cabang kesenian yang mereka kembangkan. Kemudian yang sudah terbentuk satu lagi yaitu ada UKM volley. UKM volleyball ini terbentuk tahun ini. Ya, untuk tahun kemarin itu UKM-nya hanya ada UKM Pramuka, LDK. Untuk tahun ini kita telah menambah 4 UKM, ya. Ada UKM ESA, kemudian seni, kemudian UKM volley, dan UKM badminton. Nah, jadi bagi adik-adik yang punya minat bakatnya di cabang 6 UKM ini, silakan bergabung. Nanti mereka akan sosialisasi ke program studi di kampus utama. Bagi adik-adik di kampus, di luar kampus utama, di program studi baik di Langsa, Aceh Utara, Tacane, kemudian Takengon, Tapak Tuan, Melabuh, ini bisa juga membentuk UKM-UKM di program studi. Nah, misalnya ya, nanti ada UKM silat. Ini ada yang bertanya ekstrakurikuler silat, Pak. Nah, bisa kalau adik-adik ada beberapa orang, ya, silakan bentuk UKM. Karena di UKM ini adalah bagaimana untuk mengembangkan minat bakat adik-adik semua, sehingga minat bakat ini terus ada dalam diri adik-adik semuanya. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik semua? Ini ada yang bertanya dari TLM. Pak, apakah bisa ikut 2 kegiatan sekaligus? Nah, untuk UKM dan kegiatan itu silakan diikuti sesuai dengan minat bakat pada adik-adik semua. Tapi bagusnya itu lihat adik-adik ini adanya di bakat
apa gitu, lebih bagusnya di bakat apa. Jangan semua UKM diikuti sehingga ini akan akan menyita waktu yang banyak bagi adik-adik semua ya. Nah, karena kita pun ini kan akademi ya, untuk proses belajar mengajarnya itu dari pagi sampai sore, dari hari Senin sampai Jumat, kadang-kadang ada yang dari Senin sampai Sabtu. Nah, jadi saran kami adalah silakan ikuti UKM sesuai dengan minat bakat yang ada pada diri adik-adik semuanya ya. Jangan semua UKM ada, nanti ini akan keteteran nanti ya. Dari segi waktu nanti akan berefek ke perkuliahan ya. Walaupun adik aktif di organisasi dan di UKM, tapi fokus utama adalah bagaimana proses belajar mengajarnya. Ini IPK-nya ini kalau bisa adalah IPK di atas 3,25. Ya, target lulusan Poltekkes Aceh adalah IPK minimal itu 3,25. Jangan gara-gara adik-adik ini aktif di UKM, baik di BEM, MPM, dan di UKM, sehingga perkuliahan sudah tidak fokus lagi. Ya, jadi kami harapkan bahwa prioritas utama adalah perkuliahan, organisasi ini adalah tambahan ya bagi adik-adik yang ingin mengasah minat bakatnya ataupun jiwa organisasinya, tapi tetap fokus utama adalah proses belajar mengajar. Kadang-kadang jangan nanti misalnya rapat BEM, rapat MPM atau rapat HIMA pada saat jam perkuliahan gitu ya. Ini yang harus dihindari. Karena di kita ini di Poltekkes ya ada presensi kehadiran ya, berapa persen kehadirannya itu alfa, sehingga tidak bisa mengikuti ujian akhir atau UAS. Nah, kalau misalnya tidak bisa ikut UAS, jadi otomatis ya tidak ada nilai di ujian akhir semester. Ya tetap utamakan perkuliahan ya. Kemudian organisasi dan lain-lainnya itu tambahan. Ya jangan misalnya semester 1, semester 2 IP-nya dapat 3,5 ya. Setelah ikut organisasi di Poltekkes, baik BEM, MPM dan UKM, sehingga nilai IPK-nya ataupun IP-nya menurun. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan bagi adik-adik semua ya. Jadi kuliah itu bagaimana kita ini memanage waktu ya, mengatur waktu. Ya tetap prioritas utama adalah perkuliahan dan organisasi itu adalah sebagai tambahan. Jangan gara-gara ikut organisasi kuliah lulusnya tidak tepat waktu, ada sampai 4 tahun, 5 tahun ya. Jadi adik-adik baru ini ya harus segera beradaptasi ya dengan kegiatan aktivitas di program studi masing-masing. Ini ada yang menanyakan untuk aktif kuliahnya ini nanti bisa dijawab oleh Bapak Wadir satu bidang akademik ya. Ini saya akan merespon terkait pertanyaan yang berhubungan dengan kemahasiswaan. Ini dari Damai Salsabila. Cara daftar organisasi seperti itu sama minat bakatnya gimana Pak? Apa bisa langsung dibilang ke kakaknya? Ya, untuk kalian bisa bergabung dengan UKM dan organisasi di Poltekkes Aceh, ya untuk BEM, MPM itu ada proses seleksinya. Ya, nanti akan diumumkan di IG BEM dan MPM. Dan kalau HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, itu nanti adik-adik semua langsung tahu karena itu ada di program studi masing-masing. Nah, kalau misalnya
nanti terkait dengan UKM, baik itu Pramuka, ESA, LDK, kemudian UKM Seni, Voli, nanti akan dibuka pendaftaran, ya, akan diumumkan juga ke prodi-prodi. Nah, nanti adik-adik semua mendaftar ke nomor ataupun ke link yang diinformasikan oleh kakak pengurus UKM maupun organisasi di kampus Poltekkes Menkes Aceh. Nah, ini jangan sampai informasinya terlewatkan, ya. Nah, bagi adik-adik semua harus mencari tahu, ya. Misalnya untuk BEM, ya, untuk menjadi pengurus BEM, ya silakan komunikasi dan tanya ke pengurus BEM sekarang. Ataupun misalnya mau bergabung di UKM Pramuka, ya, nanti akan ada proses seleksinya. Terkait pengisian KRS nanti akan disampaikan oleh Pak Wadir 1, ya. Ini dari Mutia Izzati Rahmah, apakah yang di luar kampus utama bakalan susah kalau ikut kegiatan, Pak? Sama, prosesnya sama. Kami di kemahasiswaan memberikan kesempatan yang sama, baik di kampus utama maupun di luar kampus utama, ya. Jadi misalnya untuk mengikuti proses seleksi di kampus utama, kami akan fasilitasi, ya, terkait biaya perjalanan, kemudian penginapan dan lain-lain. Jadi ini pengalaman yang telah kami laksanakan begitu. Jadi kami untuk mengikuti seleksi yang akan dibawakan untuk mengikuti kegiatan tingkat nasional, kami memberikan kesempatan yang sama baik mahasiswa di kampus utama maupun di luar kampus utama. Ini ada yang menanyakan Miftahul Jannah, kalau nggak ikut gimana, Pak? Ya kalau nggak ikut nggak apa, nggak masalah. Nah ini berarti tidak ada minat dan bakat di UKM-UKM yang telah kita bentuk, ya, ataupun di organisasi, ya. Karena orang-orang yang sukses sekarang itu, ya, itulah orang-orang yang pernah terlibat dan berkecimpung di organisasi. Ya, tidak hanya semata-mata dari nilai IP dan IPK, ya. Orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang pernah berkecimpung di organisasi selama dia mengikuti perkuliahan. Nanti coba kalian ya tanya-tanya ke kakak-kakaknya ataupun ke dosen-dosennya sendiri pada saat perkuliahan, ya. Nah, itulah dosen-dosen kalian itu orang-orang dulu memang orang-orang yang aktif di organisasi sehingga beliau bisa menjadi begitu. Jadi dan nanti pada saat kalian melamar pekerjaan juga akan dilihat, ya, organisasi-organisasi yang pernah kalian ikuti. Nah, ini juga bagus bagi kalian, ya, misalnya pernah ikut kegiatan ini, kegiatan itu, pernah ikut kegiatan debat bahasa Inggris atau pernah ikut kegiatan storytelling, ya. Pada saat kalian nanti selesai dari Poltekkes Menkes Aceh, itu kan nanti akan diberikan sertifikat bahwa kalian pernah mengikuti kegiatan-kegiatan. Pada saat nanti kalian melamar pekerjaan, itu akan menjadi ya bekal, ya, buat kalian itu nanti akan dilihat dari sertifikat-sertifikat dan keaktifan kalian pada saat perkuliahan. Ini dari D3 Kebidanan
Aceh Utara, Siti Munawarah, di Acut kayaknya hanya sedikit UKM yang ada. Nah ini kalau sedikit nanti adik-adik bisa memberikan ide ya kepada kakaknya dan kepada pengelola kemahasiswaan untuk membentuk UKM sesuai dengan minat bakat yang ada pada adik-adik semua. Jadi silakan bentuk UKM sesuai dengan minat bakat yang kalian miliki. Dari Asmaul Husna menanyakan apakah Pak mau nanya kalau mau ikut BEM juga itu Pak harus lihat story IG di BEM. Untuk kegiatan di BEM ya silakan bisa komunikasi dengan pengurus BEM ya. Nanti terkait informasi dan rekrutmen ini nanti informasi juga ada di Instagram BEM dan juga nanti akan diedarkan edaran ya ke program studi terkait pemilihan ketua BEM dan nanti akan dibentuk pengurusnya. Nah, ini dari Mutia Izzati, Pak, apakah ikut organisasi akan mempengaruhi nilai IPK baik atau buruknya? Nah, ini tergantung dari adik-adik semua ya. Kadang terlalu terlena dengan organisasi ya, sehingga lupa untuk belajar. Nah, kalau tidak belajar karena terlalu seolah organisasi yang paling penting ya, sehingga ini adik-adik tidak ada waktu untuk belajar. Dengan tidak belajar kan nanti pada saat ujian tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan ya. Jadi tetap organisasi ikut ya, tapi ya IPK juga dan IP juga penting ya. Karena nanti yang perlu kami sampaikan bahwa adik-adik ini yang IPK tinggi ataupun IP-nya tertinggi di kelas ya ini akan mendapatkan beasiswa ya. Jadi beasiswa kita di Poltekkes itu ada beasiswa berprestasi ya. Ini bagi IPK yang tinggi. Nah, misalnya di tingkat 1 ini punya IP 4. Nah, ini akan berpeluang besar untuk mendapatkan beasiswa setiap semester. Kemudian ada juga beasiswa Gakin ya. Ini untuk mahasiswa yang kurang mampu. Itu juga setiap semester, tapi nanti akan dilihat nilai IP semester ya. Jadi selain Gakin ya, IP juga akan dilihat. Nanti ini akan diseleksi di program studi masing-masing. Kemudian nanti ada beasiswa Padinakes ya, program afirmasi tenaga kesehatan. Untuk tahun ini ada Padinakes akhir semester, jadi akan diseleksi untuk mahasiswa yang kategori 3T ya, terpencil, terdalam dan terluar. Kemudian IP juga akan dilihat ya. Jadi jangan sampai nanti mengikuti organisasi karena terlalu serius di organisasi ya, proses belajar mengajar ketinggalan ya, sehingga lupa belajar, sehingga pada saat ujian tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Ini juga akan mempengaruhi nanti ke
IPK dan IP. Ya, silakan ikut organisasi, tapi paling penting IP dan IPK juga harus diperhatikan. Tetap belajar, ya, harus banyak membaca. Jadi yang bertanya apakah ada beasiswa untuk hafiz Quran, Pak? Jika ada, berapa juz minimal? Untuk saat ini belum ada, ya. Untuk saat ini belum ada. Nah, untuk beasiswa berprestasi setiap semester itu kadang ada juga yang dilihat prestasi non akademiknya, ya. Misalnya adik-adik ini mengikuti kegiatan di luar Poltekkes, ya. Misalnya Hafiz mewakili Poltekkes, mewakili ikut kegiatan di luar, ya, Hafiz 30 juz. Nah, ini di program studi akan jadi prioritas, ya, untuk beasiswa non akademik. Karena yang dilihat di beasiswa berprestasi setiap semester itu dari nilai IP ataupun IPK dan juga dari kegiatan non akademik. Apakah beasiswa yang diberikan kebanyakan untuk berprestasi atau kurang mampu? Ini presentasinya sama, ya. Untuk berprestasi dan kurang mampu itu presentasinya sama. Jumlahnya baik dari segi biaya yang diterima dan dari segi jumlah mahasiswanya. Itu sama setiap semester. Mungkin saya rasa dari kemahasiswaan ya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan mulai materi dari Bapak Dr. Sumi Hardi, SKM MKes. Saya akan coba untuk menghubungi beliau. Kita tunggu 5 menit untuk Pak Wadir 1 bisa bergabung bersama kita.
Assalamualaikum Pak Sumi. Assalamualaikum Pak. Pak Sumihardi bisa mendengarkan kami? Sharing belum bisa, Pak. Kalau ngomong udah bisa, Pak. Assalamualaikum, Afdal. Afdal. Oh, Afdal nggak ada, Pak. Ya Pak, sudah Pak. Tapi untuk apanya belum bisa nih? Share. Share. Kan ada. Belum, masih belum bisa. Pak Afdal belum bisa share materi. Afdal. Bu Pit, bisa mendengarkan kami Bu Pit? Ya, Afdal. Afdal. Bisa dengar, Afdal? Bisa Pak, bisa. Belum bisa di share materi ini. Sebentar Pak. Bu Pit, bisa mendengarkan kami Bu Pit? Bu Pit? Oke, sebentar Pak. Sebelum Bapak share screen, Bapak buka dulu. Baik, pada kesempatan ini kita telah hadir bersama kita secara virtual, itu Bapak Dr. Sumihardi SKM MKes. Ya, beliau merupakan Wakil Direktur 1 Poltekkes Kemenkes Aceh, bidang akademik. Pada sesi ini beliau akan menjelaskan tentang proses pembelajaran, pengisian KRS, dan peraturan-peraturan terkait akademik. Ya, tadi terkait akademik sudah banyak mahasiswa baru menanyakan ke Pak Direktur ya. Mungkin kali ini sudah tepat pertanyaan yang diajukan tadi. Nanti mohon bisa sharing dan berbagi pengalaman oleh Bapak Dr. Sumihardi SKM MKes kepada kita semua. Oke, baik, kepada Bapak kami persilakan. Saya akan coba jadikan Bapak sebagai co-host. Silakan Bapak untuk memberikan kata pembuka. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Sumihardi SKM MKes dengan segala hormat. Baik. Terima kasih Pak Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terdengar suara saya Pak Afdal?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Dijawab. Nggak bisa. Hanya Bapak doang. Ini masih belum bisa. Baik, saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat ibadah salam marilah sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam akhlakul karimah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur, Bapak Wadir, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Kaprodi, Rekprodi, dan seluruh orang yang hadir, serta adik-adik mahasiswa, mahasiswi dari baik prodi di kampus utama maupun prodi-prodi di luar kampus utama, baik yang di Aceh Tenggara, di Kota Langsa, di Lok Sumawi, di Aceh Tengah, dan di Tapak Tuan, Melabuh, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Baik, sebelumnya tentu kami memperkenalkan diri pada adik-adik mahasiswa seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Afdal tadi, Kaurum Kemahasiswaan, bahwa saya diberikan tugas untuk menyampaikan persiapan dan pelaksanaan proses perkuliahan dan hal-hal lain yang dianggap penting, ya, tentu yang berkaitan dengan tugas saya sebagai Wadir 1 bidang akademik di Poltekkes Kemenkes Aceh. Nah, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, pertama tentu saya ucapkan selamat datang, ya, selamat datang di Poltekkes Kemenkes Aceh, baik dari prodi keperawatan, prodi kebidanan, kesehatan lingkungan, kesehatan gigi, kemudian gizi, farmasi, dan teknologi laboratorium. Baik, ya, mungkin itu saja sekedar perkenalan pada kegiatan ini. Untuk selanjutnya, karena waktu yang sangat terbatas, mungkin saya langsung saja menyampaikan materi yang berkaitan dengan atau sebuah tugas saya sebagai Wadir 1 bidang akademik. Nah, bagi adik-adik mahasiswa baru, ya, kalau nanti ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau perlu kita diskusikan, nanti boleh langsung saja nunjuk tangan atau menyampaikan melalui chat yang atau melalui moderator. Baik, bahwa untuk proses perkuliahan, ya, persiapan proses perkuliahan, tentu setiap mahasiswa, apakah mahasiswa baru, ya, maupun mahasiswa lama, tentu harus diawali dengan pengisian KRS atau kartu atau kredit semester, ya. Ini dilakukan di prodi masing-masing dan juga sudah disiapkan format di prodi masing-masing. Nah, untuk pengisian KRS ini dilakukan mulai tanggal 4 hari ini sampai tanggal 11 Juli tahun 2022.
Nah, dalam pengisian KRS tentu nanti adik-adik mahasiswa ada atau ditunjuk pembimbing akademik, ya, penduduk akademik. Itu yang juga diatur oleh Kaprodinya atau pengelola di prodi masing-masing. Jadi adik-adik mahasiswa nanti dalam pengisian KRS ya berkoordinasi dengan bagian akademik, siapa yang ditunjuk sebagai pembimbing akademiknya. Nah, untuk mata kuliah yang akan diambil tentu nanti juga bisa dikoordinasikan di prodinya masing-masing. Nah, kemudian ya setelah KRS diisi, tentu selanjutnya akan dilakukan perkuliahan, ya, sesuai kalender akademik, bahwa perkuliahan akan dimulai tanggal 18 Juli tahun 2000. KRS yang sudah kita jadwalkan itu sudah terisi, yang sudah ditandatangani juga oleh pembimbing akademik. Nah, selanjutnya untuk proses pembelajaran tentu setiap dosen sudah mempersiapkan RPS atau rencana pembelajaran semester dan juga RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian perlu kami jelaskan pada adik mahasiswa baru, ya, untuk proses perkuliahan itu kita punya batas waktu, ya, dan nanti juga bisa dibaca di buku panduan akademik bahwa batas waktu perkuliahan untuk D3 minimal 6 semester dan maksimal 10 semester, ya. Nah, jadi adik-adik mahasiswa batas waktu perkuliahan maksimalnya adalah 10 semester. Nah, bagaimana kalau 10 semester belum selesai? Nah, itu terpaksa sesuai dengan aturan akademik, saudara akan dikeluarkan atau istilahnya drop out, ya. Tapi tentu ini tidak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah setiap mahasiswa dapat menyelesaikan perkuliahannya adalah 6 semester atau ya selesai kuliah tepat waktu, yaitu untuk D3 6 semester dan untuk D4 adalah 8 semester. Nah, demikian juga batas waktu untuk yang D4, ya. Untuk D4 kalau minimalnya 8 semester dan maksimal 14 semester. Nah, kita harapkan juga mahasiswa D4 bisa menyelesaikan perkuliahan itu 8 semester. Tidak harus 9, apalagi sampai 14 semester. Nah, sehingga kalau 14 semester tentu Anda sudah umur berjalan terus, ya. Peluang-peluang akan berkurang, ya, sehingga bagaimana Anda memanen waktu sehingga proses perkuliahan itu bisa tepat waktu, ya. Nah, kemudian selanjutnya perlu kami jelaskan juga bahwa mahasiswa juga punya hak, ya, hak cuti, ya, hak cuti atau yang disebut dengan cuti akademik, ya. Cuti akademik untuk prodi D3, ya. Cuti itu bisa diberikan setelah menyelesaikan perkuliahan 2 semester. Artinya adik-adik mahasiswa D3 itu baru bisa mengajukan cuti pada semester 3, ya. Jadi semester 2 belum bisa mengajukan cuti. Ya, semester 3 atau semester 4 dan seterusnya. Dan cuti itu bolehnya satu semester, ya. Nah, untuk D4, ya. Untuk D4 mahasiswa bisa mengajukan cuti setelah
semester itu artinya pada semester 2 mahasiswa prodi D4 bisa ngambil cuti atau punya hak untuk cuti akademik. Nah, tapi tentu konsekuensinya kalau kita ngambil cuti akademik, konsekuensinya tidak bisa kuliah tepat waktu, ya, kuliah tepat waktu. Nah, jadi kalau tidak perlu cuti akademik, ya tidak perlu diambil. Dicoret-coret. Baik, untuk selanjutnya perlu kami jelaskan prosedur cuti akademik. Pak Afdal bisa dengar suara saya ya? Ya Pak, silakan Pak. Ini di apa saya kalau di ada coret-coret itu Pak Afdal apa tuh? Ini dari mahasiswanya nih Pak. Hah? Nggak apa Pak, lanjut aja Pak. Lanjut ya, oke. Iya, Pak. Baik, untuk cuti akademik tentu ada prosedur ya. Yang pertama, mahasiswa membuat permohonan cuti akademik yang diketahui oleh orang tua dan juga disetujui oleh pembimbing akademik. Yang kedua, direktur menerbitkan SK cuti, dan yang ketiga, mahasiswa berkewajiban ya juga membayar SPP atau uang cuti akademik ya, yang besarannya kalau tidak salah sekitar 300.000. Kemudian setelah cuti selesai, ini harus melapor ke bagian akademik ya. Ini prosedur dari cuti akademik. Nah, kemudian ya perlu juga kami sampaikan sanksi akademik ya, sanksi akademik pada seluruh mahasiswa. Nah, sanksi akademik ini disesuaikan dengan buku panduan norma dan etika mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh. Nah, jenis sanksi akademik itu adalah yang pertama tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan. Yang kedua, peringatan akademik berupa lisan maupun tulisan. Yang ketiga, pemberhentian sementara untuk jangka waktu tertentu. Dan yang keempat adalah pemberhentian tetap ya atau pemutusan studi ya. Nah, baik, untuk penjelasannya ya, pelanggaran atau perbuatan yang menyebabkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran. Yang pertama adalah tidak menyelesaikan dan atau tidak memiliki kartu registrasi ya yang telah ditetapkan dalam 1 minggu. Kemudian yang kedua, melalaikan kewajiban administrasi pada semester berjalan. Kemudian yang ketiga, melanggar tata tertib setelah mendapatkan teguran tertulis ya, ketiga ya. Kemudian melakukan pelanggaran hukum dan atau tindak pidana seperti narkotik ya atau minuman keras ya. Kemudian melakukan pelanggaran seperti penyimpanan atau membawa
CD atau video-video yang dilarang, ya. Ini sanksinya 3 minggu. Kemudian melakukan pelanggaran etika akademik, misalnya terbukti, ya, yang selanjutnya. Bentar, ya. Nah, ini juga ada tambahan satu lagi, belum termasuk dalam ini. Untuk yang E ini melakukan pelanggaran seperti menyimpan atau membawa CD atau video yang terlarang. Kemudian melakukan pelanggaran etika akademik seperti mengerjakan soal ujian mahasiswa yang tidak hadir, ya, tidak hadir, ya. Kemudian selanjutnya untuk sanksi pemutusan studi, ya, atau studi di mahasiswa tidak dikeluarkan apabila, ya, yang pertama tingkat kelulusan semester 1 dan semester kedua kurang dari 60% mata kuliah semester tersebut, ya. Nah, artinya semester 1 dan semester 2 apabila SKS atau kelulusannya kurang dari 60%, ini mahasiswa dapat diberhentikan tetap, ya, atau pemutusan studi, ya, di prodinya di tempat perkuliahannya. Yang kedua, tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa alasan, ya, tanpa alasan cuti yang dapat dibenarkan pada semester 1 dan Pak Hamdan, bisa didengar suara saya, Pak Hamdan? Iya, Pak. Bisa didengar suara? Masih bisa Masih, dengar? Pak. Masih, Pak. Masih. Ya. Selanjutnya, ya, pemutusan studi dapat dilakukan telah melampaui batas studi yang diperlukan untuk D3 maksimal 10 semester dan D4 14 semester. Kemudian selanjutnya melakukan pelanggaran hukum, tindak pidana atau serta melakukan pencurian baik di lingkungan maupun di luar, ya. Nah, jadi pelanggaran hukum apakah di dalam kampus maupun di luar kampus itu, ya, akan dilakukan pemutusan studi, ya. Nah, selanjutnya
melakukan pelanggaran etika moral, ya, melakukan pelanggaran etika moral, antara lain misalnya hamil di luar nikah, berkelawat, ya, berkelawat ini termasuk misalnya perzinahan dan sejenisnya, ya. Termasuk juga melakukan perkelahian, ya, melakukan perkelahian baik di lingkungan maupun di luar kampus, ya. Nah, jadi mohon perhatikan adik-adik mahasiswa, melakukan perkelahian baik di dalam kampus maupun di luar kampus, dan tindak-tindakan yang mencemarkan nama baik atau merusak citra institusi, ini juga akan dilakukan pemutusan studi, artinya mahasiswa diberhentikan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pelanggaran etika akademik serta melakukan plagiat, ya, plagiat makalah, laporan atau tugas akhir dan sebagainya. Jadi nanti setiap mahasiswa untuk D3 dan D4 itu kan ada membuat laporan dan membuat tugas akhir, ada membuat skripsi. Apabila, ya, terbukti melakukan plagiat, ini juga akan dilakukan pemberhentian atau pemutusan studi, ya, bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran, ya. Nah, itu ya sanksi akademik yang perlu adik-adik mahasiswa pahami, ya, sehingga mudah-mudahan tidak terjadi pada semua mahasiswa, ya. Untuk selanjutnya perlu juga kami jelaskan di sini mengenai pelaksanaan exit exam, ya. Nah, apa makna atau artinya exit exam ini? Mahasiswa baru bisa dinyatakan selesai studinya apabila telah menyelesaikan semua mata kuliah, ya, dan lulus uji kompetensi, ya. Jadi mahasiswa, ya, baik D3 maupun D4 dinyatakan lulus apabila setelah menyelesaikan semua mata kuliah, ya, yang menjadi tanggung jawab, ya, atau menjadi beban SKS-nya baik D3 maupun D4, dan ditambah lulus uji kompetensi, ya, bagi prodi-prodi yang sudah diharuskan ikut uji kompetensi, ya. Karena masih ada juga prodi yang belum diharuskan uji kompetensi, ya. Nah, ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 tahun 2022, ya. Di mana pada pasal 2 dijelaskan mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa studi pendidikan vokasi atau program profesi harus mengikuti uji kompetensi, ya. Jadi harus mengikuti uji kompetensi. Yang kedua, bagi mahasiswa yang dimaksud, ya, merupakan mahasiswa yang menempuh pendidikan, ya, pada prodi yang menyelenggarakan pendidikan bidang kesehatan. Yang ketiga, uji kompetensi yang dimaksud bertujuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja sebagai tenaga kesehatan, ya. Nah, kemudian ada tambahan, ya, pasal 11, ya. Pasal 11, uji kompetensi ini, ya, bagi mahasiswa yang belum lulus, ya, nanti bisa dilihat pada pasal 11 ayat 1. Mahasiswa yang telah mengikuti uji kompetensi tapi belum lulus dapat mengikuti uji kompetensi periode selanjutnya.
sampai batas waktu masa studi, ya. Nah, artinya uji kompetensi ini bisa diikuti oleh semua mahasiswa apabila tidak lulus 1 kali, 2 kali, dan seterusnya sampai batas masa studi, ya. Nah, apabila setelah habis masa studi, berarti mahasiswa itu tersebut tidak bisa lagi mengikuti uji kompetensi, ya. Jadi menurut aturan ini, setelah habis masa studi, kalau untuk D3 10 semester dan untuk D4 14 semester, itu mahasiswa tidak bisa lagi ikut uji kompetensi. Nah, apa konsekuensinya? Ya, konsekuensinya apabila Anda tidak lulus dan tidak bisa mengikuti uji kompetensi selanjutnya, berarti ya Anda tidak bisa menyelesaikan perkuliahan. Artinya Anda tidak bisa mendapatkan ijazah walaupun sudah kuliah 10 semester bagi D3 maupun sudah kuliah 14 semester bagi D4, ya. Karena ya untuk mengeluarkan ijazah, ya, itu harus ada PIN, ya, yang dikeluarkan oleh Dikti, ya. PIN ini adalah penomoran ijazah nasional, ya. Nah, permintaan nomor PIN ini, ya, penomoran ijazah nasional, itu bisa dilakukan setelah uji kompetensi Anda lulus, ya. Artinya yang tidak lulus uji kompetensi, PIN-nya tidak bisa dikeluarkan, sehingga juga ijazahnya tidak bisa diterbitkan, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, bagi para mahasiswa baru, nah tentu ini menjadi apa namanya, menjadi perhatian, ya, menjadi perhatian sehingga tidak sudah habis waktu, sudah banyak habis biaya, tenaga dan pikiran, tapi ijazah tidak bisa diterima, ya. Jadi harus diantisipasi, ya, mulai dari semester 1 ini, ya. Nah, kemudian juga perlu kami tambahkan, ya, di pasal 3 bahwa kelulusan uji kompetensi ini, ya, 60%, ya, 60% itu diambil dari IPK, ya. Jadi 60% diambil dari IPK dan 40% dari uji kompetensi, ya. Nah, jadi di atas 3, bahkan mungkin 3,5 atau 4, ya, dengan lulus dengan nanti ujian, ya. Nah, tentu akan mempermudah, ya, kelulusan uji kompetensinya, karena 60% itu diambil dari nilai IPK dari semester 1 sampai semester 6 bagi D3 dan semester 1 sampai semester 8 bagi D4, ya. Nah, jadi diharapkan semua mahasiswa berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk atau agar IPK-nya nanti pada akhir perkuliahan itu ya di atas 3, ya. Nah, memang, ya, standar yang ditargetkan atau distandarkan oleh kalau dulu BPSDM dan sekarang Dirjen Nakes, kelulusan kita itu sebenarnya 3,25, ya, 3,25. Nah, jadi diharapkan semua mahasiswa minimal lulus itu adalah IPK-nya 3,25. Nah, untuk itu tentu juga Bapak Ibu dosen nanti bisa menjelaskan pada mahasiswa, ya, agar, ya, para mahasiswa itu untuk mengikuti proses perkuliahan, ya, dengan serius, ya, sehingga IPK 3,25 itu bisa tercapai, bahkan mungkin lebih, ya, itu sangat bagus sekali, ya.
Karena konsekuensinya apabila IPK Anda rendah, ya, itu jelas akan mempengaruhi kelulusan uji kompetensi, ya, kelulusan uji kompetensi. Nah, mungkin itu ya sebagai pengenalan dan persiapan serta aturan-aturan akademik, ya. Demikian juga mengenai pelaksanaan exit exam, ya, yang dapat kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kami persilahkan, ya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Afdal. Silakan Pak Afdal. Terima kasih Pak Dr. Sumihardi SKM MKes selaku Wadir 1 yang telah memaparkan kepada kita semuanya terkait proses PPM, ya. Bagi adik-adik yang ingin bertanya, silakan menulis nama di kolom chat, akan kami buka suaranya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oke Pak, ini ada yang bertanya terkait pengisian KRS nih Pak. Ya, silakan Pak Afdal. Ini dari ada yang bertanya, tapi namanya tidak ada nih Pak, Oppo A7. Ya. Pengisian KRS gimana Pak? Ya, baik. Untuk pengisian KRS itu dilakukan di prodinya masing-masing, ya. Misalnya kalau seperti saya lihat ini, kalau D3 Keperawatan Aceh Utara, ya, tentu ngisi KRS-nya adalah di prodi Keperawatan Aceh Utara, yang kampusnya di mana Pak Adal tuh kampusnya? Yang di Laksuma itu Pak Adal? Kebidanan dan Keperawatan Aceh Kirata, Utara. ya. Ya. Nah, untuk prodi TLM, ya, prodi TLM, nah, tentu ngisi KRS-nya di prodi TLM, ya, kampusnya di Jalan kalau dulu Jalan T-nya Arif, sekarang nggak tahu lagi nama jalannya itu, ya. Nah, kemudian kalau untuk D3 Keperawatan Tapak Tuan, nah tentu di kampus prodi Perawatan Tapak Tuan. Itu untuk formatnya sudah ada di prodinya masing-masing. Ya, jadi silakan mahasiswanya ke prodi dan bisa langsung ke bagian akademiknya, ke Padang. Silakan Padang, kalau ada yang lain. Ada yang ingin bertanya, silakan menuliskan namanya, biar kami buka suaranya dari sini. Silakan menulis namanya. Dari kampus Langsa, ada yang ingin bertanya? Ayo yang ingin bertanya, silakan menuliskan namanya.
Oke, Husna. Sebentar akan kami buka suara Husna. Silakan Asmaul Husna. Suaranya masih belum terdengar, masih terus. Bisa buka suaranya di situ, di tempat HP Husna, tekan tombol mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin tanya, saya kan jurusan kebidanan di kampus utama. Ya. Kalau misalnya bagian kebidanan kita tidak lulus di ujian kompetensi itu kayak mana ya, Pak? Pak Sumi? Ya. Ini kalau pertanyaan dari gangguan Husna, dari Pak Fdal. ya pertanyaannya terkait kalau misalnya tidak lulus hukum, ya Husna ya? Iya, Pak. Ya. Baik. Kalau tidak lulus hukum, ya, selagi masih belum melewati batas masa studi, ya, itu masih diperbolehkan untuk mengikuti periode selanjutnya, ya. Nah, biasanya hukum itu dilakukan kalau tahun lalu itu ada 3 periode, ya, ada 3 periode. Jadi tidak lulus periode pertama bisa untuk ikut periode kedua dan seterusnya. Selagi belum habis ya masa studinya, itu masih boleh ikut ya untuk uji kompetensi. Mungkin itu yang Husna ya. Ya, Pak. Tapi belum bisa wisuda, Pak ya? Kalau Tapi belum bisa wisuda ya. Ya. Jadi bagi mahasiswa yang walaupun sudah selesai atau habis mata kuliahnya, tapi belum lulus hukum, ya, itu belum bisa di wisuda, ya, belum bisa yudisium dan wisuda, ya. Berarti kalau nggak bisa wisuda, ijazah juga nggak bisa diambil gitu, Pak? Ya nggak bisa, karena syarat ijazah itu lulus uji kompetensi, ya. Nah, makanya tadi saya tegaskan dari awal, kita tekan dari awal, lulus uji kompetensi ini kan 60% dari IPK ya. Nah, makanya upayakan IPK-nya tinggi ya. Sehingga yang uji kompetensi yang 40% itu tinggal untuk menambahkan saja ya. Itu saya. Mungkin bagi yang lain demikian juga. Sama-sama. Oke, terima kasih Asmaul Husna. Sekarang ada lagi dari Aldila ya. Cut Aldila. Oke, Cut Aldila, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, untuk pengisian PRS, itu kan dari tanggal 4 sampai 11. Maksudnya pengisiannya dari tanggal 4, pengumpulannya tanggal 11 atau gimana Pak? Lalu ada syarat-syarat tertentu nggak Pak untuk pengisiannya? Terima kasih. Baik. Terima kasih ya Aldida. Jadi untuk pengisian KRS
ya. Itu kan jadwalnya tanggal 4 sampai 11. Nah, untuk mekanismenya itu diserahkan ke prodinya, prodi masing-masing, ya. Kemarin kalau tidak salah ada permintaan rapat Zoom kemarin, ada permintaan prodi minta diundur 1 hari sehingga mahasiswa dikumpul dalam 1 hari, ya. Itu boleh saja, ya. Jadi diserahkan semua, ya. Kenapa harus diserahkan semua? Karena nanti berdasarkan KRS itu baru akan disiapkan daftar absensi, ya, mahasiswa yang akan kuliah pada semester baru ini, ya. Nah, itu ya, apa namanya, Jun Aldila, ya. Nah, bagaimana cara pengisiannya nanti, ya, nanti akan dijelaskan, ya, dijelaskan oleh bagian admin di akademik prodi masing-masing, ya. Tentu yang jelas ada mata kuliah yang akan diisi di situ, ya. Nah, biasanya untuk semester 1 ini adalah ada paket mata kuliah yang sudah disediakan oleh prodi masing-masing, ya. Gitu itu ya untuk Aldila. Terima kasih. Oke, terima kasih, Cud Aldila. Selanjutnya bisa untuk, dipahami, Aldila, Cud Aldila. Selanjutnya untuk Anissa Febianti. Cud Anissa Febianti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ingin bertanya, Pak, tentang bagaimana pakaian untuk yang anak baru ini, Pak. Pakaian. Baik. Iya, Pak. Nah, mungkin kalau untuk pakaian, ini Pak Abdal langsung menjawab, ya, Pak Abdal. Oke, boleh, Pak. Ya, silakan, Pak. Untuk seragam perkuliahan, itu nanti adik-adik ini akan menjahit sendiri, ya, atau nanti dikelola oleh prodi masing-masing. Sebelum ada seragam sesuai dengan program studi masing-masing, selama perkuliahan, adik-adik mahasiswa baru ini menggunakan seragam putih hitam, jilbab putih. Ya, nanti terkait biaya seragam, ya, itu coba tanyakan ke koordinator pengelola kemahasiswaan, apakah dikelola oleh prodi atau adik-adik yang akan kelola sendiri. Itu mekanismenya itu di program studi masing-masing. Tapi untuk selama perkuliahan dan mengikuti kegiatan akademik baik di program studi maupun di kampus utama dan direktorat menggunakan seragam putih hitam, baik kegiatan itu secara virtual ataupun secara luring. Begitu ya, Anissa, ya. Boleh tanya lagi? Terima kasih. Boleh, silakan. Mau bertanya, Pak, kalau misalnya yang di 3 itu apa bisa langsung kerja atau enggak? Silakan Pak Dr. Sumiardi. Apa udah pertanyaannya? Apakah D3 bisa diulangi, Pak? Udah ya, langsung bisa bekerja? Pak, udah pertanyaannya? Tadi... Pertanyaannya, apakah lulusan D3 langsung bisa bekerja? Begitu Pak pertanyaannya. Baik. Kalau ditanya pertanyaan langsung bisa bekerja, yang jelas tentu harus ada STR dulu lulus dan ada surat tanda registrasi, ya, surat tanda registrasi. Masalah bisa kerja itu Poltekkes tidak memfasilitasi, ya.
tidak memfasilitasi, ya peluang kerja tetap ada ya, peluang kerja tetap ada bagi lulusan lulusan Poltekkes. Nah tentu kalau misalnya kok perawat ya, apakah di klinik atau di rumah sakit, ya tentu berdasarkan formasi-formasi yang tersedia. Nah nanti mungkin juga bisa kalau ada formasi-formasi yang tersedia, kalau informasinya melalui Poltek ini untuk mengikuti seleksi dan seterusnya. Nah, nanti tentu akan kalau ada informasi peluang-peluang kerja itu biasanya nanti akan dikoordinir oleh Pak Afdal ya, Pak Afdal bagian kemahasiswaan ya, atau bagian alumni ya. Ini alumni Pak, alumni. Nah, biasanya informasi itu akan akan di-share ke ya. Mungkin itu Pak Afdal. Mungkin Pak Afdal bisa menambahkan ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya sama. Oke, jadi untuk materi Bapak Dr. Sumihardi ya kita pada di sini, dan tanya jawab kita pada di sini. Karena sekarang materi dari Bapak Dr. Abdurrahman SKP MPD dari Wadir 2. Kami mohon izin Pak, Mbak Sumi sudah bisa untuk meninggalkan link Zoom. Ya. Ya. Terima kasih ya Pak Afdal, dan selamat ya kepada adik-adik mahasiswa baru yang sudah bergabung di Poltekkes Kemenkes Aceh. Mudah-mudahan bisa selesai menyelesaikan studinya di Poltekkes Kemenkes Aceh tepat waktu ya, tepat waktu baik untuk D3 6 semester dan untuk D4 8 semester. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita telah mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Sumihardi SKM Menkes selaku Wakil Direktur 1